Pengurus FSRMM yang saya hormati dan seluruh hadirin yang berhadir di kajian malam hari ini, dan seluruh adik-adik yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Selalu kita membuka dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dan kita bawa nikmat itu untuk mendekat kepada Allah. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat dan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sebelum terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW itu, Rasulullah mengalami berbagai macam kepahitan dulu. Jadi cukup banyak kepahitannya dulu. Jadi jangan kita kira bahwa kalau kita sudah di dalam Islam kemudian rajin ibadah, terus kita tidak diuji lagi. Bahkan mungkin lebih dahsyat ujiannya ketika kita berada di jalan kebaikan itu. Rasulullah awalnya kan sempat ditawari oleh orang Quraisy kepada Abu Thalib, kalau Muhammad itu mau jadi raja, kami angkat dia jadi raja. Jadi ditawari dulu tuh. Ini pertama ujian kenikmatan dulu dikasih ke Rasulullah. Kalau Muhammad mau jadi raja, kami angkat dia jadi raja, asal dia berhenti menebarkan dakwah Islam. Kita jangan jadi raja lagi jadi RW aja berebut orang kan. Gak usah raja lagi. Padahal jadi RW itu sekali 3 bulan gajiannya itu, tapi berebut orang kan. Jadi pengurus masjid ini berebut orang kan. Padahal enggak dapat duit itu. Apalagi jadi raja, tinggal duduk Rasulullah kalau mau jadi. Kemudian kalau dia mau harta, kami kasih harta. Kalau dia mau wanita, dia tinggal pilih wanita seperti apa yang dia mau. Tapi semua tawaran kenikmatan ini ditolak oleh Rasulullah. Jadi ujian ini ada namanya ujian kenikmatan, ada dalam bentuk musibah. Nah, Rasulullah pertama diuji dengan ujian kenikmatan, tapi Rasulullah tolak semua ujian kenikmatan ini. Karena ditolak oleh Rasulullah, berujunglah pemboikotan keluarga Bani Hashim. Akhirnya dimiskinkan. Ini baru ujian kesedihan. Jadi pertama ujian kenikmatan sudah ditepis, masuk ujian kedua yaitu ujian kesedihan. Rasulullah dan seluruh umat Islam diboikot, tidak boleh berjual beli dengan umat Islam, tidak boleh ada hubungan pernikahan dengan umat Islam, sampai akhirnya anak Rasulullah 2 orang diceraikan oleh anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Jadi ini ujian, betul-betul ujian kesedihan. Makanya kalau kita ini mengeluh, malu kita rasanya. Sebetulnya ujian kesedihan yang kita alami ini rata-rata baru sepersekian kecil betul daripada ujian orang dalam kebaikan secara keseluruhan. Cuman kadang kita itulah begitu dapat ujian musibah itu, biasa kalau di TikTok tuh moto-moto kaki biasanya tuh kasih musik son-son sedih kan. Itu nanti slide awal tahun 2018, kan itu tuh kan. Aku tidak menyangka, itu slide kedua. Kalau rame lanjut part 2, kan itu ujungnya itu kan. Asli lemah betul gitu. Jadi kita mengaji ini itu gunanya kan. Oh ternyata ada ujian ini, ujian kenikmatan. Kemudian Rasulullah lagi lalui ujian kepedihan, dan itu bukan sebentar, 3 tahun kelaparan. Sampai Ummul Mukminin Khadijah itu harus memasok makanan dari tempat lain secara diam-diam, sehingga hartanya itu habis selama 3 tahun itu untuk umat Islam yang kelaparan. Jadi jiwa dan raga memang. Ujian kepahitan ini cukup lama, 3 tahun. Setelah lepas dari ujian kepahitan, langsung dihantam lagi dengan ujian yang ketiga. Meninggallah paman Rasulullah Abu Thalib dalam keadaan
musyrik. Itu pukulan terbesar bagi Rasulullah. Bayangin aja, paman Rasulullah ini sayang kepada Rasulullah semenjak kecil. Rela pasang badan untuk dakwah Islam. Kemudian rela kelaparan selama 3 tahun sama umat Islam. Tapi nggak taunya waktu meninggal diajak oleh Rasulullah syahadat. Digelengkannya kepalanya ke Rasulullah. Nggak mau dia bersyahadat. Sehingga Abu Thalib yang banyak jasanya terhadap Islam ini meninggal dalam keadaan musyrik. Rasulullah coba meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa pamanku ini. Banyak jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada Nabi-Mu. Rela kelaparan 3 tahun bersamaku. Sekarang dia telah wafat, ya Allah. Ampunilah dosa-dosanya. Dijawab oleh Allah, tidak pantas bagi seorang Nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang musyrik sekalipun itu keluarganya sendiri. Jadi bagi Allah tidak ada istilah orang dalam tuh. Nah, kalau kita yang masih ada, kita main perasaan kan, segan kita. Kalau Allah tidak ada, tidak mengucapkan syahadat, tidak bisa diterima. Jangankan Abu Thalib paman Rasulullah, Nabi Ibrahim aja mendoakan bapaknya juga tidak diterima oleh Allah. Itu dalam Islam ini iya, enggak. Sampai kata Rasulullah, Fatimah anakku pun yang mencuri akan kupotong tangannya. Itu ketegasannya. Gimana enggak terpukul kan? Udah terlanjur banyak loh pengorbanan terhadap Islam, akhirnya matinya sia-sia. Mati dalam keadaan musyrik. Apa kata Rasulullah? Pamanku ini diletakkan Allah di neraka yang paling ringan, yaitu dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala. Itulah hukum neraka yang paling ringan. Datang orang bertanya, Ustaz aja udah pernah ke neraka? Karena kan kalau dengan kajian-kajian orang itu kan, kadang dia menyampaikan macam pernah lah ke neraka. Ya kan? Sama dengan begini, ada anak ini belum nikah, Ustadz dia, tapi dia masih muda. Cuma karena ceramahnya bagus, diminta orang untuk nasihat perkawinan, padahal dia belum nikah gitu. Tapi ceramahnya enak. Jadi dia nasihatilah dalam pernikahan itu kan, berumah tangga itu harus penuh kesabaran, namanya kita menempuh hidup baru, macam-macam lah disampaikannya, bagus lah. Habis dia ceramah, datang ustadz-ustadz yang senior hadir di sana. Dek, sini dulu, katanya ke ustadz yang muda nih. Udah nikah awak dah? Belum lagi Buya. Kok berani nyampaikan nasihat perkawinan, rumah tangga yang baik, bagaimana rumah tangga Rasulullah? Tidak boleh, kalau kita belum mengalaminya, jangan coba menyampaikan. Langsung ustadz muda nih bilang, hari itu Buya ceramah kematian, padahal Buya belum pernah mati gitu. Baru teriak Buya. Kadang kami di kalangan ustadz-ustadz ini jangan dikira ada juga iri hati, hasad dengki itu. Ada. Jadi dia bisa menyerang siapa saja iblis ini. Kalau kita nak waspada, ngeri kita. Nah, jadi begitulah informasi dari Rasulullah mengenai azab pamannya di neraka. Berarti tambah lagi ujian kesedihan Rasulullah. Meninggal paman. Baru 3 hari paman beliau meninggal, Ummul Mukminin Khadijah pula jatuh sakit. Nah ini ingat ya, jadi kita tuh jangan mengira, maka kata Allah, ahasiban nasu ayutroku ayakulu amanah wahum la yuftanun. Jangan kita mengatakan aku telah beriman kemudian tidak diuji lagi. Dia justru diuji, itulah nampak asli kita kan. Nampak asli kita tuh misal kayak bulan puasa, kan iblis semua standby itu. Kan tidak ada yang ikut merayu. Itu betul-betul asli kita lagi itu. Yang pemarah, yang pengamuk, yang pembohong, itu udah asli kita tuh. Jadi iblis merasa, janganlah kan fitnah aku dibelenggu nih. Nah, nanti selama ini kan kita asal jahat, saya digelincirkan iblis, azab iblis kena fitnah. Padahal dia yang jahat. Kan selalu gitu, kita digelincirkan iblis. Bulan puasa besok tuh asli itu. Cuman kita sama hewan nafsu kita. Iblis semua dibelenggu. Berarti itulah aslinya kita. Yang jahat, yang penggunjing, itulah aslinya. Nah begitu juga nih. Rasulullah sudah diuji dengan kelaparan. Pertama ujian kenikmatan lolos. Ujian kelaparan lolos.
tambah ujian kematian paman, masih juga tambah lagi oleh Allah ujiannya, yaitu Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Jadi di hari terakhir Ummul Mukminin Khadijah itu, Rasulullah pulang dari luar. Ummul Mukminin Khadijah itu berusaha berdiri untuk menyambutnya, karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Jadi suami pulang, dia berdiri menyambutnya. Tapi di hari terakhir itu Ummul Mukminin Khadijah sudah tidak sanggup lagi berdiri. Jadi waktu mau berdiri jatuh lagi. Langsung dikejar oleh Rasulullah. Jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Langsung nangis Ummul Mukminin Khadijah. Kata Rasulullah, wahai Khadijah, apakah kau menangis karena kau menyesal bersuamikan aku? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kita menikah hartamu habis, kau tidak lagi dihargai orang. Kata Ummul Mukminin Khadijah, tidak ya Rasulullah. Aku menangis karena perjalanan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolong. Kalau aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan berdakwah menyeberangi lautan, gali kuburku, susun tulang belulangku, jadikan jembatanmu. Itu yang tidak bisa dilupakan oleh Rasulullah. Kalau istri kita sakaratul maut, pesannya, abang jangan coba nikah lagi. Sempat nikah abang gentayangan aku tiap malam, tengoklah abang, tegak aku di lemari ini ya, tuh bergantung aku dekat gorden. Pokok aku bikin tak nyaman, susah loh. Yang seperti Ummul Mukminin Khadijah itu ya, susah. Makanya kata Ummul Mukminin Aisyah, sebanyak itu istri Rasulullah, hanya Ummul Mukminin Khadijah yang membuat dia cemburu. Padahal Ummul Mukminin Aisyah tidak pernah jumpa dengan Ummul Mukminin Khadijah dan tidak kenal, tapi saking seringnya Rasulullah menyebut namanya. Karena memang Aisyah mengakui bahwa Ummul Mukminin Aisyah itu sangat lebih di hati Rasulullah. Kayaknya satu-satunya lah cintanya itu hanya untuk Ummul Mukminin Khadijah. Nah, meninggal paman, ditambah lagi ujian meninggal istri. Jadi disebutlah tahun ini dengan tahun kesedihan Rasulullah, karena bertubi-tubi. Tapi ingat, setiap kali Allah menguji kita dan kita tidak mengeluh dengan ujian itu, tidak buat-buat status kita di WA, tidak buat status kita di Instant Story. Dia kan sering tuh kalau udah ini ramanya nih ya, tuh pasti luka tuh. Ingat abang ya, Allah tidak tidur, itu tulisannya tuh. Tuh foto dia pakai jilbab dari belakang difotokan kan. Itu iramanya, tuh dah tuh. Tuh banyak orang komen kan. Masya Allah kak, memang pakai Masya Allah juga, ya hanya Allah lah tempat kakak bersandar. Tapi rupanya di Instastory curhat sebetulnya. Tapi kalau kita diuji, tidak membuat sepatah kata pun di Facebook, di IG, tidak memberikan isyarat, betul-betul kita ngadu ke Allah. Ini kan orang banyak berdoa di Instant Story. Berdoa tuh bawa beruduk, bentang sejadah sholat, itu baru berdoa. Yang ngamin kan tuh jamaah DM, IG kan. Tayamin ikhlas dan tidak lah kadang kan. Hentikan kita itu mengeluh. Orang mengeluh itu memang banyak orang mendengarkan, tapi hanya sedikit orang simpati. Jadi kita itu menebar apa aja nama itu, kalau udah berani kita keluar rumah nih berarti masalah semua harus kita tinggalkan. Tersenyum, karena dia ngalir dia. Cobalah kita lagi duduk, kawan kita cemberut, pasti langsung rusak semua ngumpul tuh. Tapi dicoba sosial eksperimen di atas kereta api, satu orang nengok handphone sambil ketawa, itu satu gerbong langsung semuanya ketawa. Jadi senyum nular, sedih itu nular. Nah, sementara kita orang Islam ini kan seharusnya kita ini kokoh, bergantungnya hanya kepada Allah. Tidak mau menceritakan kesusahan kepada seorang manusia pun, tapi kita disuruhnya ngadunya kan ke Allah. Nanti Allah yang kasih jalan keluarnya. Rasulullah tidak ada curhat sama siapa-siapa. Betul-betul Rasulullah berpasrah diri kepada Allah. Ketika diuji Rasulullah tidak bercerita macam-macam. Rupanya kalau kita diuji kita tidak mengeluh, wa mislahum ma'ahum rahmatan minna. Allah lipat gandakan kembali. Berapa yang hilang? Lebih
daripada itu akan dihibur oleh Allah. Rupanya apa hiburan Allah? Diajaklah Rasulullah jalan-jalan. Nah itulah yang melatar belakangi peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Cuman wisata Rasulullah ini wisata religi. Wisata religi itu tahu? Wisata yang untuk menghilangkan kesedihan di hati kita. Misalnya nih, kita kalau sakit kan selalu merasa sakit kita lebih parah daripada orang lain. Itu sering tuh. Kau tuh tidak merasakan kau sakit kayak aku nih. Seolah-olah sakit dia tuh paling berat lah di dunia nih. Wisata religinya kemana? Ke rumah sakit. Pergi jalan-jalan ke rumah sakit tuh banyak lebih parah, senyum aja orang semuanya. Nggak ada dia mengeluh-ngeluh. Pernah satu malam Ustadz duduk sama pengurus masjid, satu gulanya biasa aja, tapi ngeluhnya banyak. Wah kalau udah kena gula nih Ustadz. Rupanya yang di sebelahnya tahu, saking tingginya gulanya udah bawa insulin dia kemana-mana. Kalau saya Ustadz sekitar 7 kali lah nyuntik tiap hari. Tapi santai orangnya. Bapak tidak sedih Pak. Bersyukurnya saya Ustadz, saya dimampukan Allah untuk beli obatnya. Itu disyukuri ya. Kalau yang satu lagi deh Ustadz, entah. Kita coba ya, kalau nanya orang, apa kabarnya? Alhamdulillah oke. Terus dia ceria aja, itu akan ngalir ke kita. Ini baru tiba, apa kabar bang? Nggak tahu lah aku lagi. Itu langsung rusak mood orang dribonnya itu. Jadi dia nular, kebahagiaan nular, kesedihan nular. Kawan kita datang cemberut muka, nggak mungkin kita senyum menyambutnya kan? Cemberut gini, itu nggak mungkin kita, apa kabar? Nggak mungkin. Pasti ngalir dulu, kenapa kau? Pasti gitu kan wajah kita kan? Ada masalah kok? Nggak mungkin, ada masalah kok? Matilah kau ya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin kan? Apa hiburan wisata religi itu? Nih, ada ibu-ibu sosialita di Pekanbaru ini suka ngeluh, capek kita ya jeng ya ngantar anak sekolah, jemput, belum lagi ke pasar, kita masih masak nasi, belum lagi menggulai, goreng, mencuci. Aduh, kadang suami nggak ngargai perasaan kita ya jeng. Pokoknya sambil ini lah kepala miring-miring macam-macam lah. Itu diajak wisata religi. Perginya kemana? Ke desa-desa yang jauh dari kemajuan. Masih banyak di Indonesia, di Pekanbaru ini masih banyak. Nampak perempuan sedang menggendong anak kecil, baskom di tangan kanan, penuh kain, jalan kaki pergi nyuci. Udah ndak penderitaan ibu sesusah perempuan tuh. Pergi nyuci aja harus jalan kaki sejauh itu, anak digendong, wajah senyum sumringah. Isia lebih parah lah orang dari kita lagi. Jemput anak jalan kaki, pergi ngantar jalan kaki, pulang jalan kaki, wajah senyum. Masak pakai kayu, ditiup pakai pipa, sampai keriting rambut perempuan sana rata-rata. Nggak perlu ke salon lagi, kena asap tuh kan, panas tuh. Keriting tapi nggak teratur keritingnya. Disisir pun payah tuh, kita rasa tuh. Karena nyangkut dia mungkin. Tapi wajah mereka tersenyum. Akhirnya mereka pada WA suaminya, Pak maafin mama ya Pak, mama terlalu berlebihan selama ini. Bilang seolah-olah capek. Padahal kita udah enak loh di rumah, masak rice cooker. Tinggal atur aja, udah aman. Masak pakai kompor gas tinggal kletek hidup, mesin cuci tinggal putar. Maksudnya papa tuh nggak tahu ya, mama nih capek di rumah. Nyuci itu berat loh Pak. Sempat bisa ngomong mesin cuci itu kak, nggak ada kakak nyuci loh kak. Kami yang berputar tiap hari. Mana berjalan. Aduh. Kalau pekerjaan rumah tuh nih maaf bicara, mungkin kalau udah alat-alat seperti itu kita pun pandai. Nggak susah, kita laki-laki pun pandai itu. Jadi jangan sampai kita mengeluh. Kan banyak majelis taklim Pekanbaru kalau wisata religinya kemana? Islamic Center of Full. Padahal kata Rasulullah salah satu tanda hari kiamat masjid akan dijadikan tempat untuk jalan-jalan. Itu bukan wisata religi itu. Kami kan sholat di sana Ustadz. Sholat 5 menit, foto-foto 2 jam. Dia harus diupload hari itu juga. Kak di tiang nih kita bertiga kak. Tuh gaya khas kepala miring tangan gini itu enggak pernah tinggal tuh. Tang apa tuh? Saya heran kok wajib betul ya kayak gini ya. Tuh wajib tuh. Bingung deh. Pasti gaya itu gaya favorit loh itu.
Mungkin bisa lah sering-sering aja nengok gaya-gaya pose itu, mana tuh bisa ada penambahan gaya gitu kan. Nah itu bukan wisata religi. Wisata religi itu kita sedih dalam hal apa, kita cari orang yang lebih parah penderitanya dari kita gitu. Kalau kita tidak wisata religi, akhirnya jalan-jalan kita tuh habis jalan-jalan masalahnya balik lagi. Karena kita tidak mendapatkan hikmah dari perjalanan kita itu. Nah itu maksudnya wisata religi. Nah jadi Rasulullah itu wisata religinya waktu perjalanan malam itu, Rasulullah salah satunya mencium bau yang sangat harum. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ini bau harum apa Jibril? Ini bau kubur Masitoh ya Rasulullah. Nah diputar tuh tibanya tuh cerita tentang Masitoh. Ketika Masitoh menyisir rambut anak perempuan Fir'aun, terjatuh sisir, terucap oleh Masitoh nama Allah. Bertanyalah anak perempuan Firaun, siapa Allah itu Masitoh? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Termasuk bapak kau tuh. Bapak kau tuh Allah lah yang menciptakannya. Kata anak Firaun dengan tersinggung, dia ngomong, bapak aku aja Tuhan. Bapak kau tuh ngaku Tuhan. Allah yang menciptakan bapak. Awas kau Masitoh, akan kuadukan kau sama bapak aku. Ngadulah. Nekat Masitoh tuh, demi akidah berani dia seperti itu. Dipanggil Masitoh, sini kamu dulu Masitoh, betul yang disampaikan oleh anak aku bahwa kau tidak pernah menyembah aku, betul? Kau tahu hukumannya Masitoh? Terserah kepadamu Firaun. Haman, panaskan kuali tembaga besar, didihkan minyak di dalamnya, angkat Masitoh dan anak-anaknya, bawa ke atas, lemparkan mereka satu persatu. Jadi di depan mata Masitoh, anaknya yang pertama ditarik, menangis-nangis, ibu, jangan nangis sayang, sakitnya hanya sebentar nak, kita akan bersama di surga. Dialah yang menguatkan anaknya. Dilempar anak yang pertama, menggelepar-gelepar mati. Kita jangan nengok itu lagi. Saya pas lihat ada tayangan, anak tadi daerah mana, bayi, dia lagi merayakan ulang tahun, tapi orang tuanya tidak ada uang, dibakarkannya mencis, dinyanyikannya happy birthday to you. Itu nengok itu aja udah sedih hati kita kan, sendirian merayakannya gitu kan di hari ulang tahun dia, siapapun dia, tapi kita melihat itu aja sedih, apalagi menengok anak kandung sendiri terbakar, menggelepar-gelepar, mendidih. Kemudian ditarik anak yang kedua, tetap Masitoh mengatakan, jangan takut nak, kita akan bersama di surga. Dia yang menguatkan anaknya, terlemparlah anak yang kedua menggelepar-gelepar. Anak yang ketiga masih kecil, pelangak-pelongok, maju sayang, jangan takut nak. Dilemparkan menggelepar-gelepar pula. Tinggallah satu yang sedang menyusu. Pas maju Masitoh ditarik, diam dia. Gimana Masitoh, kau mundur? Tidak Firaun, berikan kesempatan anakku untuk menyusu dulu. Langsung anak ini diberikan Allah kemampuan untuk berbicara. Dia cabut mulutnya dari susuan ibunya. Dia katakan, jangan takut ibu, jangan fikirkan aku. Kita akan bersama di surga. Itulah yang membuat dia kuat itu. Langsung terhibur hati Rasulullah. Aku kehilangan paman, kehilangan istri. Tidak dia dalam keadaan dianiaya. Masitoh di depan matanya. Dia harus menyaksikan anak-anaknya menggelepar. Langsung ringan beban Rasulullah. Jadi ujian ini memang harus ada. Bagi orang mukmin kan ujian itu sesuatu yang berat, tetapi bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi lalui saja ujian fase-fase ini. Kadang kalau kita bilang kekayaan itu nikmat, belum tentu juga. Coba kita pergi ke pengadilan agama, 80% yang mau pisah justru orang kaya kan, bukan orang miskin. Kan aneh tuh, orang bilang punya harta tuh kita bahagia. Jadi saya kalau ketika jenuh, saya penghibur hati itu pasti di lapas kelas 2. Lihat orang yang dulu dihormati, pintu mobil dibukakan, harus duduk di dalam masjid, tidak bisa kemana-mana. Itulah penghibur hati. Kayak kemarin Bangkit misalnya down kan, tentang duniawi ini, cari orang yang dulunya kaya raya dengan harta haram kemudian bangkrut gitu kan. Dia hijrah, dihentikannya semuanya. Apa tidak menghibur diri kita jadi ya? Orang yang bergelimang harta sampai dia bilang,
mobil saya tuh Ustaz tahun 2017 itu ketika saya sudah merasakan kehampaan tuh selama 1 tahun. Itu sampai dia membuang-buang uang di dalam mobil tuh. Suntuk, udah untuk apa sih uang ini lagi gitu. Sampai udah titik hampa dia katanya. Akhirnya waktu saya putuskan berhenti itu ujiannya justru malah berat dari keluarga terutama yang biasanya selalu ada. Jadi tidak ada. Udah banyak tantangannya. Tapi akhirnya bisa dia lalui. Dari 2017 sampai sekarang 2023 tanpa harta lagi. Yang ada cuma sepeda motor, semua udah lewat terjual. Jadi jangan kita menganggap bahwa harta itu bukan ujian. Nah, kan orang sering gitu. Deh kalau kita berpunya pasti enak ya. Apa-apa mau dimakan bisa. Kita kalau udah berduit kadang justru mau beli makanan pada ragu gitu jadinya. Sini aja lah enggak mana usah lagi rame orang. Situ lah, situ enggak lah, lain lah rasanya. Ujung-ujung makan Indomie di rumah jadinya. Tapi waktu kita enggak berduit, deh kena besok kalau ada duit makan situ kita yuk. Ada lagi yang kasihan orang pas sudah kaya dia enggak boleh lah makan apa-apa lagi kan. Makan tidak boleh, makan tidak boleh. Jadi ujian itu bisa nikmat, bisa kesedihan. Nah jadi itu Rasulullah begitu mendengar tentang Masitoh ini semakin menguatkan batin Rasulullah. Dan kita tahu ketika Rasulullah menjemput perintah sholat, itu artinya apa? Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang berduka, bawa sholat. Itu sebetulnya maksudnya. Sholat, apa kata para ulama? Kalau Allah ingin berbicara dengan kita, baca Quran. Kalau kita ingin bicara dengan Allah, bawa sholat. Sholat itulah komunikasi kita sama Allah itu. Jadi akan mengurangi penderitaan kita. Nah kapan sholat itu bisa mengurangi penderitaan kita? Kalau kita tidak buruk sangka lagi sama Allah. Selagi kita masih buruk sangka udah umur segini aku ya Allah belum juga jodoh apa betul sakit hati kau sama aku ya Allah. Dia sholat juga sambil berdoa nih. Dia kita kalau udah rajin sholat, kalau mau hati kita lapang itu, terima segala apapun yang menjadi takdir Allah untuk kita. Sambil kita mencari tahu apa kesalahan diri aku. Karena kan Allah sudah kasih wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Kan sebenarnya kita cari dulu. Ibu ini jualan harian, dia rajin sholat tapi mukanya curungut terus jualan. Siapa yang mau belanja? Datang orang, misalnya dibeli orang telur 2 biji. 2 biji cuman belinya, lebih daripada karantina lagi gaya mukanya tuh. Itu enggak mau orang belanja lagi sama dia. Akhirnya ada orang enggak sholat, mukanya ramah, murah senyum. Akhirnya ke situ orang belanja kan. Jadi akhlak ini memang pengaruhnya besar gitu. Terus apalagi kita kenanya nih, kenapa ya saya udah umur segini, belum juga saya dikasih Allah jodoh. Sebetulnya Allah ingin kita koreksi dulu diri kita ini. Entah kita bucin lah orangnya kan, tiap sebentar menelpon, di mana posisi abang, di kantor, cek foto lah dulu kan. Itu apalah hitam di belakang lemari itu, sapu hijau tuh deh. Berkeluarkan lah sapu hijau tuh. Jam 12 abang udah makan, ini mau pergi makan, jangan sama cewek lah, enggak sama laki-laki, foto lah, panggil kan foto lah dulu. Kan itu payah macam itu kan, lama-lama kan ilfil juga jadinya. Jadi kadang kita yang buat salah, Allah yang kita salahkan. Gaji 5 juta, kredit mobil, angsurannya 4.600.000 sebulan, itu tinggal 400 gaji lagi. Sudah itu pas sholat, ya Allah, mengapa kau berikan hamba cobaan seberat ini? Macam Allah lah yang nyuruh dia ngambil mobil tuh. Udah dia yang buat kelakuan, Allah disalahkan. Pokok kita pasti yang salah. Tidak ada enggak ya. Diburu-buru pinjol, Allah juga yang salah lagi itu. Kita tuh enggak mau hidup di level kita. Ini ditengok juga Shopee itu terus. Tuh check out ya. Bang enggak sengaja bang check out lah. Tas di mana lah ada enggak sengaja. Ditengok juga ada lah speleter. Pakai lah speleter tuh. Jadi kita sebetulnya menghancurkan diri kita nih. Kalau seperti ini, sholat kita tidak akan mendatangkan ketenangan jiwa. Misalnya kita sholat untuk dapat jodoh, kita sholat untuk dapat rezeki, putus asa yang akan kita dapatkan. Jadi ini seperti
Ammar Mustafa. Ammar Mustafa itu orang Sudan, kulitnya hitam. Dia merantau ke Riyadh jadi tukang bangunan. 5 tahun di Riyadh kerja, tidak ada perubahan hidup, tetap miskin, tetap tidak ada perubahan apa-apa. Jadi gajinya 5 tahun itu hanya cukup untuk makan. Dia ngirim istri pun tidak pernah. Tetapi ada yang tidak berubah di diri Ammar Mustafa. Tidak jauh dari istana Riyadh ada masjid penduduk dan dia sering azan dan sholat berjamaah di sana. Azan dan sholat berjamaah. Dan itu dia lakukan ikhlas karena Allah. Tidak pernah dikasih pengurus masjid itu duit, tidak pernah diajak makan, tapi dia memang mengerjakannya karena Allah. Kalau kita kalau udah rutin berjamaah, kalau tidak dapat kupon kurban kan pindah masjid kita tuh biasanya tuh. Ngapa pindah masjid? Kalau tidak dapat kupon kurban tuh biasa 2, ini 1 cuma dapatnya. Gara-gara tidak dapat kupon kurban tuh aja susah. Jadi orang banyak kadang tujuan dia ke masjid tuh ada orang ingin memakmurkan masjid, ada orang ingin makmur di masjid. Nah, dia kan ada 2 tuh. Gimana dia supaya makmur di masjid? Sebulan Ramadan ndak beli kolak dari luar, diumumkan jalan di masjid kan, Pak buatlah program buka puasa. Kadang kasihan kita, Pak, ada orang ndak sempat pulang ndak dapat, padahal dia mau menyelamatkan lambung dia. Dia bawa istri sama anak-anak di masjid berbuka kan, 29 hari lama itu kan hemat tuh. Hemat uang kita bulan puasa ini berkah betul bulan Ramadan nih. Padahal kalau kita memakan yang tidak hak kita itu kan tetap diambil lagi sama Allah dengan cara yang lain. Anak sakit, kendaraan rusak, kita tidak pernah sadar tuh. Padahal itu sudah pernah dulu saya tegur satu masjid, tolong rubah pengumumannya tuh. Umumkan kita mau buka bersama di masjid. Jadi bapak tidak berdosa makan tuh. Ini dibilang juga untuk musafir yang lewat, yang tidak sempat pulang kerja. Yang musafir dapat kerak bakwannya rata-rata. Dia sore udah dikumpulkan anak-anak itu dulu kan, bakwan risoles ditaruh di piring. Apalah yang dapat sama orang. Kau nak tukar pengumumannya, berdosa kalian makan nanti. Jadi akhirnya mereka ketika lewat bulan Ramadan ada kesusahan, ada musibah. Seharusnya kan mereka tahu kan, berarti Allah ngambil lagi apa yang sudah dia buat. Nah, Ammar Mustafa ini 5 tahun azan di sana, sholat berjamaah, ujiannya berat. Tidak pernah ditawari pengurus makan, tidak pernah dikasih uang. Karena memang dia bukan untuk itu. Dia kerja, dia tukang bangunan. Kemudian, setelah 5 tahun dia di sana tidak ada perubahan, akhirnya kawan-kawannya ngumpul. Kata kawan-kawannya, Ammar, kau udah 5 tahun di sini. Tapi perubahan hidup belum ada. Mungkin Riyadh ini bukan tempat merantau yang cocok untuk kau, Ammar. Kami ini punya istri, kami punya anak juga. Kau udah lama tidak pulang. Tapi salut kami nengok kau, Ammar. Belum pernah kau melihatkan kesedihan sama kami. Belum pernah kau ceritakan kesusahan kau sama kami. Itu yang orang muslim yang sesungguhnya. Jadi jangan gampang curhat lah. Kalau ada apa-apa pengen orang tahu masalah kita gitu kan. Saya memperhatikan kalau perempuan yang seperti itu sulit jodohnya. Heran saya. Karena saya beberapa kali menemukan itu. Dan pertanyaan itu serupa semuanya. Tapi ada tuh yang paling sedih nanya itu. Calon suami saya nih Ustadz, solehnya minta ampun Ustadz. Tidak pernah mau menyentuh saya. Tidak pernah dia itu mau merayu Ustadz. Rupagai. Kejadian loh itu. Saya dari awal udah duga, karena gini, dia bukan orang yang taat agama. Kemudian dia menjalankan pacaran, tapi cowoknya enggak mau megang. Rugi kan? Udah enggak soleh, rugi lagi. Saya udah nebak, jadi saya sempat bilang, bisa enggak dikirim foto calonnya? Dari gaya duduknya aja udah terbayang saya. Itu kan udah ada, memang tidak semua orang duduk seperti itu, cuma kalau laki-laki kayaknya geli ya duduk seperti itu. Kalau perempuan masih enak lah, misal panggil sayang, cantik, say, kemana aja saya. Coba laki-laki itu geli gak? Say. Jadi waktu itu Ustadz udah ngomong, ini maaf ya kata Ustadz kan,
Ada merasa ada yang aneh enggak dengan calonnya ini? Ih, enggak ada sih Ustaz, rasanya kok bahagia ya dapat laki-laki seperti ini. Oh iya deh, 2 hari sudah itu terbuka. Rupanya kawan yang laki-laki yang berfoto berdua sama calonnya itu pasangannya. Jadi ya, dia sendiri yang membuka gitu bahwa kami itu sebetulnya jadi rencana dia untuk topeng, dia nikah untuk supaya orang menyangka bahwa dia laki-laki normal. Jadi yang namanya pacaran tidak akan mungkin lah kalau orang menjalani pacaran bukan ta'aruf pasti aneh-aneh kelakuannya. Ini kok enggak, hebat betul kan? Hebat betul dia. Nah jadi tuh kalau Ustaz perhatikan perempuan suka curhat sama orang, kenapa itu? Susah dapat jodoh, karena Allah kan nggak suka kan. Allah tuh inginnya kita kalau ada masalah ceritanya ke Allah, nanti Allah yang nunjukkan jalannya. Ini sibuk seolah-olah manusia ini yang bisa mencarikan solusi terhadap masalah. Manusia ini kemampuannya terbatas, sama dengan orang seminar parenting kan. Kita ikut seminar parenting nih menjadi orang tua yang baik. Ayah bunda jangan kasar sama anak, ditegur yang baik. Kalau cocok anaknya enak, kalau enggak macam ulat kelakuannya. Ayo sayang main di luar ya nak ya, jangan ribut di masjid. Macam ulat kelakuannya, makin dipanjatnya ini ya. Jadi tergantung juga. Ada anak itu yang bisa kita dengan ketegasan. Kalau ini dengan lembut bisa, enggak bisa disamaratakan. Kalau lembut semua, itulah perbedaannya. Kalau orang tua yang seminar parenting, kalau nelpon anak gadisnya, kamu di mana sayang? Lagi di rumah teman mah. Udah makan belum? Belum mah, makan ya sayangnya. Itu saldo masih ada. Ah ya udah nanti mama transfer. Jadi pulangnya jam berapa sayang? Mungkin malam mah. Oke, hati-hati ya sayangnya. Makanya jadi kurang ajar tuh anak itu. Tapi kalau orang tua Minang gitu, di mana kau? Nggak pulang kau menjelang sore, kuantar baju kau ke sana ya. Tengoklah kau. Nggak menolong kau, otak kau di mana? Orang tua kau masak di rumah cuci. Nah rata-rata ini kan kita anggap kasar ya. Itu yang jadi rata-rata. Yang dikemek-kemek sayang akhirnya baru masuk kerja 3 hari. Berat pak nggak sanggup. Jadi bandingnya papa aku aja nggak pernah gitu kan aku di rumah. Aduh, makanya nggak sekali ini aneh. Kerja mudah berhenti gitu. Aneh tuh. Kalau dulu tuh kan kita sampaikan jadi anekdot sama orang. Anak 80-an. Kamu udah ngerjain PR? Belum, berdiri kamu. Iya bu, saya salah bu. Anak tahun 90-an. Kamu ngerjain PR enggak? Enggak bu. Keluar kamu. Iya bu. Anak 2000-an. Kamu bikin PR. Kemana pikiran kamu? Kamu ini memang selalu telat. Udah telat dah bikin PR kamu lagi. Langsung buka HP. Hai guys, aku mau cerita. Kayaknya aku nggak seneng loh guys. Kok aku diginiin ya? Hancur hati aku. Aku dikasarin guys. Aku entahlah geli nih kok. Itu anekdot. Tapi sebetulnya tajam tuh. Hampir rata-rata. Baru tahun ini terdengar ada orang lulus jadi PNS mundur rame-rame. Baru tahun ini. Dulu orang bergegas jadi PNS mau ditempatkan di mana saja. Mau ada sarang buaya, sarang apa, tidak ada, pokoknya jadi PNS. Tahun ini baru kita mendengar orang jadi PNS mundur. 400 orang. Itulah bukti lemahnya. Kenapa? Ikut seminar parenting yang salah ngamalkannya. Sama dengan kita dengar pengajian. Bapak sama istri tirulah Rasulullah. Rasulullah itu di rumah banyak tersenyum bapak. Sayang sama istri. Bapak ini udah 20 tahun nikah wibawa terus di rumah. Pendiam. Tahu-tahu balik pengajian. Sayang, takut istrinya langsung. Bang macam biasa aja lah bang, takut. Karena tidak cocok pula lagi kan. Terlambat pula ngamalkannya. Jadi kita tuh dengar pengajian pun kita mikir juga ini cocok tidak aku amalkan. Misalnya nih, kasih uang 100% tuh milik istri. Diamalkan sama suaminya, jalan kaki keluar jadinya. Ngapa jalan kaki? Ada duit habis. Kasih 100% ke istri. Kalau udah sampai ke istri itu payah keluarnya lagi. Kecuali istri kita
nih duit, terus kita kemana-mana apa-apa udah megang duit, itu enggak apa-apa, jujur lah soal duit semua ya. Tapi kalau udah dikasih payah narik balik, mendorong nih onda gaya gagah kan, tapi dorong nih onda, dorong pak, 10.000 dikasih istri udah makan lontong pak, tadi 8.000 2.000 berapa minyak. Jadi tengok juga tipenya nih cocok nggak untuk kita amalkan, jadi jangan dimakan semua gitu. Nah tuh si Ammar Mustafa ini, begitu kawan-kawannya bilang kami mau nyumbang-nyumbang membelikan kau tiket pulang ke Sudan, kami harap kau mau menerimanya Ammar, karena kami yakin anak kau rindu sama kau, istri kau rindu sama kau. Kata Ammar Mustafa, aku terima kebaikan kalian. Terima kasih aku betul. Diterimanya lah kebaikan kawan-kawannya nih. Aku akan pulang ke Sudan. Nah ini tipe orang miskin yang tidak sombong. Allah benci sama orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci sama orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong nih, ingat Ustadz, ada cerita seorang pengusaha. Dia ngomong, Ustadz, saya hampir nampar orang miskin hari ini Ustadz. Apa masalahnya Pak Haji? Saya mau ke masjid, didekatinya saya, Pak Haji saya butuh uang 4 juta untuk beli Honda bekas. Oh ya udah, nanti datang aja ke tempat saya. Datang dia ke kantor saya Ustadz. Saya bilang gini, aku kan ada zakat mal, jadi kau ndak usah berutang, aku kasih aja zakat aku untuk kau 4 juta. Maaf Pak Haji, saya ndak nerima zakat. Ngapa kau ndak nerima zakat? Karena Rasulullah tidak nerima zakat Pak Haji. Kau kan ndak Rasul dong, ngapa pula kau ndak nerima? Kau kan masuk 8 asnaf, wajar kau nerima zakat. Oh ndak, maaf Pak Haji, saya ndak nerima zakat. Itu orang miskin yang sombong tuh. Oke lah, ini ndak zakat, ini uang pribadi aku. Saya udah emosi itu Ustaz. Ini tidak uang zakat, ini uang pribadi saya. Ambillah 4 juta. Saya masih muda dan kuat berusaha Pak Haji, saya tidak mau dikasih aja. Itu orang miskin sombong. Akhirnya dia berutang. Berapa lama kau bisa bayar? 4 bulan lah Pak Haji. 6 bulan aku kasih waktu. Akhirnya tidak terbayar, hilang. Dosa tidak jadi ya. Itu orang miskin yang sombong. Orang kaya yang sombong aja mungkin terdengar wajar, tapi tidak boleh. Ada orang kaya, dikasihnya orang miskin duit, didoakan sama orang miskin tuh, ya Allah murahkan rezeki bapak. Enggak usah lah, saya kamu doakan lagi, untuk kamu aja lah doa tuh, kalau saya udah kaya. Itu aja udah sombong kan. Bayangin Ustadz udah serapi nih, ada pernah tuh atu, pas keluar masjid, Ustadz saya terniat mau ngasih Ustadz duit 15.000 Ustadz. Saya terima, makasih banyak ya tuh ya, saya terima duit atu. Senang gak hati ya? Jadi kita tuh kalau misal kita sedang susah tuh, kalau kita sedang susah, harga diri taruh di bawah telapak kaki. Kalau enggak sok kita jadi ya. Kalau kita sok tuh siapa orangnya enggak? Tentu orang enggak suka jadi. Nah Ammar Mustafa dikasih ongkos diterimanya. Sudah ditemani kawannya beli tiket, 1 hari sebelum berangkat dia masih sempat tuh azan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah itu isya terakhir dia. Pamitlah dia sama pengurus masjid. Nah hebatnya enggak ada pula yang nawarkan, yuk kita antar ke bandara atau ngasih duit lah sedikit gitu kan. Tapi memang itu ujian dia. Betul-betul enggak ada pengaruh ke jiwa dia. Bayangin 5 tahun loh. Kita aja waktu COVID banyak imam paripurna yang enggak terima gaji. Irama aja udah lari semuanya. Irama azan lari, irama sholat lari. Itu 3 bulan ini enggak pernah nerima sama sekali loh. Jadi memang itu susahnya kalau makanya di tempat-tempat parkir tuh no typing itu memang karena kalau udah terlanjur dikasih duit tuh kita berharap. Kadang misalnya macam kami ini ikhlas kami ceramah karena pernah dikasih bandrol sama jamaah, itu tuh bahaya rupanya. Begitu dia ngebandrol kita dapat standar jadinya. Akhirnya berhitung gitu nanti dia. Ngeri memang. Akhirnya enggak ada keikhlasan kita tuh lagi. Kita hitung nanti semua itu. Dia gini Pak. Kan pakai gini Pak itu tuh udah jelas tuh kan. Jarak tempuh Pak kan. Ini mobil dihitung rental. Jadi hitung-hitungan kita. Padahal dulu waktu kita ndak dihituin orang, aman-aman aja kita kemana pergi. Berapa dikasih orangnya senang nanti kita. Nah semenjak dibanderol tuh. Itu bahayanya. Memang kalau duit nih,
memang tidak segalanya butuh duit, tapi memang mau beli apa-apa tuh pakai duit. Nah, jadi itu tuh kadang yang membuat kita akhirnya mulai perhitungan. Kita kerja udah mulai itu ikhlasnya udah kurang, duitnya lebih kita perhatikan, dan itu terasa di dunia macam kami mubalik nih, itu terasa tuh. Makanya tuh gimana supaya kita jangan sampai dibanderol orang. Kalau udah dibanderol orang udah susah, kita dapat standar, akhirnya nanti pas ada orang yang agak jauh ngundang, enggak lah, di Pekanbaru aja mending, kalau di Pekanbaru dapat juga segitu. Jadi kayak gitu jadi ya tuh. Itu terasa betul tuh. Nah, kemudian Ammar Mustafa ini jalan kaki dia pulang habis isya ke bandara. Sampai di bandara jam 4 subuh. Dia tunggu sholat subuh, habis sholat subuh dia tiduran, berangkatnya jam 10 pagi. Tiba-tiba jam 8 terdengar pengumuman, Ammar Mustafa tujuan Sudan ditunggu di ruang VVIP. Karena berulang-ulang, ini nama aku nih. Pergi Ammar Mustafa ke situ, rupa ada orang tegap-tegap 2 orang. Pangeran mau jumpa. Masuk dia ke dalam. Ada apa pangeran? Kau mau pulang Ammar? Iya Tuhan. Sudah berapa lama kau di Riyadh? 5 tahun Tuhan. Berapa paling besar gaji kau dapat? Tak tentu juga Tuhan, karena kadang ada, kadang enggak juga. Jadi gini Ammar, 5 tahun aku mendengar suara kau dari Masjid Istana. Subuh tadi udah enggak terdengar lagi, risau hati aku, rupa sering dengar. Jadi makanya azan tuh ikhlas aja lah, tapi yang bersuara bagus. Kalau yang buruk jangan azannya, berdosa orang nanti. Iya kadang kan adalah orangnya apa namanya, entah pede terlalu tinggi, entah tidak sadar diri, bingung juga lah gitu. Suara macam serinai di bantainya azan kan, lemas orang mau ke masjid itu jadinya. Jadi apa kata pangeran ini? Ini uang 84.000 real, hampir 200 juta. Kamu pulang ke Sudan, kasih senang anak, kasih senang istri. Setelah 3 bulan, nanti saya kirim tiket, bawa istri, bawa anak, pindah kau ke Riyadh, kau jadi muazzin di Masjid Istana Riyadh. Itu minimal gaji berapa tuh? 75 juta enggak kemana tuh, 1 bulan. Tapi setelah berapa tahun dia sabar, tidak pernah mengeluh, 5 tahun. Diuji oleh Allah. Prinsip Ammar Mustafa, terserah mau kau apakan aku ya Allah. Asal kau ridho, aku ridho. Mau kau parahkan hidup aku pun tidak masalah. Yang sholat tidak akan aku tinggalkan. Yang azan ini tidak akan aku tinggalkan. Nah kita bisa enggak seperti itu. Ini 3 bulan baru jamaah kan udah banyak lah, minta tak tanggung lah banyak lagi ke Allah. Akhirnya kita tuh nanti putus asa jadinya. Makanya sholat kita tidak bisa menenangkan jiwa. Tapi kalau kita lihat orang dalam penjara sholat, rata-rata tuh menjiwai semua tuh. Karena mereka udah banyak dosanya berkurang. Tidak mencari harta lagi. Apa mau dibuat di dalam itu? Itu yang membuat mereka tenang di saat dunia ini sudah terlepaskan dari pikirannya. Jadi kita tuh sholat minta sabar, minta sehat. Kalau kita minta rezeki boleh, tapi jangan ngotot gitu. Karena Allah itu mengabulkan doa kita pada saat dan waktu yang tepat. Ini misalnya nih, kita jangan pernah curhat lagi ke manusia ini yang sulit-sulit jodoh. Jangan pernah ceritakan kepada manusia. Pokoknya betul-betul cerita sama Allah. Saya karena udah banyak nih kejadian. Setiap saya lihat laki-laki yang suka banyak cerita, narasumbernya terlalu banyak untuk gimana ya, aku ini kayak mana ya, nanya Ustadz ini susah jodohnya. Karena Allah marah sama dia, kok enggak ngasih ke aku ya? Kau punya masalah kok, seolah-olah manusia yang bisa ngasih kau solusi. Nah perempuan itu udah bertahun-tahun saya udah bilang, hentikanlah menceritakan ini ke banyak orang. Jadikanlah Allah tempat bersandar. Kami ini berapalah kemampuan kami untuk bisa menjawabnya. Pertanyaan itu terus kan. Maulah rasa kok nak nikah aja sama saya kan selesai masalahnya. Takutnya itu mungkin ditunggu ya kan. Kok belum juga terucap sama Ustadz nih ya, padahal aku udah mau, mungkin itu kali ya. Udah capek lah rasanya, saya blokir lagi, muak lah kan. Itu aja masalah. Jangan pernah ceritakan. Curhat masalah rumah tangga kita, istri kita, kemudian yang sulit-sulit jodoh, ceritakan kepada Allah. Kurang-kurangi di media. Saya bangkitnya takut saya semenjak Hasan Abid menghapus seluruh akun media sosialnya itu sempat juga kepikiran saya tuh. Yang
selebgram yang punya, pokoknya udah ngeri hasil Instagramnya, TikToknya. Hasan Nabit Pakistan, kan dia hapus semua akun dia, gara-gara dia mimpi melihat temannya di neraka. Jadi dia mimpi itu bukan sekali, sampai berkali-kali gitu. Dia mimpi itu. Dia terus kawannya itu minta tolong hapuskan akun aku. Karena di akun dia tuh banyak hal-hal yang maksudnya tuh yang tidak bagus lah untuk dilihat atau untuk orang jadi teladan pun enggak gitu. Akhirnya Hasan Nabit ini saking takutnya akun dia yang dihapusnya semuanya, TikToknya, selebgram Instagramnya, dihapusnya semua jadi. Karena dia sudah menengok sendiri, dia menengok kawannya tuh katanya dalam mimpi itu timah panas di ke telinganya. Jadi takut dia sejak saat itu. Nah kita tuh kalau dapat yang seperti itu tuh lah ya, hidayah, jagalah itu. Kita rajin sholat, baru sholat kita bisa menenangkan jiwa kita. Kalau enggak, banyak orang yang sholat ini putus asa hidupnya. Karena dia menganggap apa yang dia minta tuh harus dikabulkan oleh Allah. Padahal Allah mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.